Berlatar di dunia tempat iblis lahir dari ketakutan manusia. Mayoritas iblis berbahaya dan jahat. Kekuatan mereka sebanding dengan kengerian yang mereka sebar. Namun, manusia bisa buat kontrak dengan iblis. Pakai kekuatan mereka, orang yang berburu dan pakai iblis disebut pemburu iblis. Denji, pemuda miskin, hidup bersama iblis gergaji. Pochita, usai tewas dikhianati, Denji gabung Pochita. Jadi, Chainsaw Man mampu tumbuhkan gergaji mesin dari tangan, kaki, kepala untuk bertarung. Denji gabung pemburu iblis keamanan publik di bawah Makima misterius. Ia lawan iblis, Devil, yang wakili ketakutan manusia. Kejar mimpi sederhana, makan enak, kencan gadis, hidup normal. Usai pesta minum karena menang, kelompok Denji terkapar tidur. Ia mimpi buruk lagi soal kamar kenangan masa kecil. Saat ia mau buka pintu, suara menyuruhnya berhenti. Denji tersentak, kaget lihat Power semalaman tumbuh 2 tanduk. Ia kira masih mimpi, mau pegang, tapi dipukul perutnya oleh si cantik itu agar sadar. Power belum sempat senang karena merasa kekuatannya meningkat drastis. Tapi lihat cermin, ia kaget ada 2 tanduk lagi. Usai bereskan dan sarapan, Denji seret Power ke Makima walau meronta. Makima, lihat tanduk baru. Tahu Power terlalu banyak darah. Ia tenang, bilang perlu kurangi darah Power agar tanduk menyusut. Denji kaget. Makima jelaskan Power harus rutin dikurangi darah untuk kendalikan kekuatan dan kesombongannya. Ia juga perlu pinjam Power beberapa hari. Power kirim sinyal kuat agar ditolak. Tapi Denji langsung mengangguk. Makima bebas pinjam. Sebagai gantinya, Denji dapat rekan baru, Iblis Hiu konyol, Shark Vien. Si Hiu baru muncul langsung terjang minta peluk Denji. Anehnya, Hiu yang tak patuh siapapun malah nurut pada Denji. Denji suruh dia tenang. Dia langsung mau pergi. Makima tanya Denji besok luang? Kalau iya, ayo kencan dengannya. Denji, pria lajang yang mendamba pacar, sangat senang, langsung setuju. Saking senang, ia tak bisa tidur. Tiba di janji pukul 5 pagi. Tunggu Makima. Tak disangka, Makima bilang kencan sampai tengah malam hanya nonton film. Denji kira canda, ternyata serius. Mereka tonton film non-stop, minum kopi, tonton lagi, mata lelah. Makima tak tunjukkan emosi. Baru di film terakhir, ia menangis. Pulang, ia terkesan takkan lupa adegan akhir film. Ia tanya Makima apakah ia punya hati. Makima tiba-tiba tempelkan wajah ke dada Denji. Tangan santai sentuh, bilang ia pasti punya hati. Sentuhan Makima membuat Denji terharu. Ia bilang ke diri sendiri, jantungnya berdebar, berarti ia memang punya hati. Pagi berikutnya kerja. Ia saking gembiranya sampai makan bunga hadiah dari toko. Lalu berkata optimis, walau pernah cium jutaan gadis, ia hanya akan cinta Makima. Saat sedang kasmaran, Iblis Hiu muncul. Ia suruh si Hiu pergi. Terlalu mencolok, nanti siapa yang berani keluar rumah. Si Hiu patuh, pergi. Hujan, Denji lari ke bilik telepon umum. Ia ketemu gadis rambut biru. Aneh, sebentar tertawa sebentar menangis. Melihatnya menangis, Denji keluarkan bunga, masih berliur, dari mulutnya. Beri gadis itu. Gadis itu mendongak. Denji yang baru sumpah cinta Makima, kini bergetar lihat senyumnya. Hujan reda, ia pergi. Bilang ia kerja paruh waktu di kafe 2 blok. Jika Denji mampir, ia akan membalas. Ia sampai di kafe. Denji sudah duduk di sana. Soal cinta, dia cepat. Denji pasang wajah keren. Bilang ia cuma mau hadiah. Ia tawari gadis itu duduk. Gadis itu alami duduk dekatnya. Denji bergetar. Pria lajang lama. Sentuh gadis sedikit langsung bergetar. Gadis itu tawari Denji kopi. Denji julurkan lidah. Rasa kopinya seperti air gat. Gadis itu tertawa keras. Lalu santai sentuh Denji. Gaya pick me girl. Denji pikir ia suka padanya. Ia kenalkan diri. Zeze. Ia puji Denji menarik. Membuat Denji langsung jatuh cinta. Aki Hayakawa mati-matian tebas iblis. Lalu lihat iblis Angel santai mengamati. Ia kesal dengan malasnya Angel. Tapi ingat Makima, Angel sangat kuat. Hanya di bawah Kishibe. Jika tak malas, mungkin lebih kuat. Aki harus maksimalkan kekuatannya lawan iblis senjata. Angel pernah sedot abis nyawa seluruh desa saat kecil. Ubah jadi senjata khusus basmi iblis. Seperti pedang Aki. Aki menelan kesal, turuti kemauan Angel. Seminggu sejak ketemu Zeze, Denji tiap hari ke kafe, makan,
Ketemu gadis disuka. Lihat Zeze belajar. Denji mengaku ia mau sekolah. Tapi pilih pemburu iblis. Zeze lanjutkan jurus Pikmigel. Duduk rapat. Gantung kaki. Sambil belajar. Lalu ajak Denji belajar bareng di sekolahnya malam hari. Denji langsung memerah. Ikut hati dan pikiran. Langsung setuju. Hidup Denji manis. Ia tak tahu itu awal duka nanti. Seorang pemburu iblis durhaka buat kontrak dengan iblis angin. Jika berhasil dapat jantung Chainsaw Man, ia dapat kekuatan iblis angin seumur hidup. Malam tiba, Denji datang ke sekolah Zeze sesuai janji. Gadis itu langsung pegang tangannya mesra. Walau hati Denji milik Makima, tubuhnya tak terkendali, ikut Zeze sepenuhnya. Setelah itu, ia bahkan diajari gadis itu. Tapi pelajarannya soal hal-hal menyimpang. Gadis itu heran, Denji benar tak sekolah dasar? Orang seusianya sekolah. Main dengan teman, Denji malah bunuh iblis, nyaris mati, dan tinggal di taman. Tapi Denji rasa sekarang enak, makan 3 kali sehari, tidur di kasur. Zeze anggap aneh, bukankah itu hal dasar tiap orang Jepang? Denji merasa pikirannya memanas. Zeze mendekat, ingin bantu Denji lebih adem. Keduanya telanjang, melompat ke kolam renang, bermain di bawah hujan. Saat lihat hujan, Zeze tanya Denji suka tikus desa atau tikus kota. Pertanyaan Zeze ini dari fabel Aesop yang didengar Aki. Terpaksa didongengi Angel. Tikus desa hidup aman di desa, tapi tak makan enak seperti tikus kota. Tikus kota makan enak, tapi selalu takut dibunuh manusia atau kucing. Angel sebenarnya mau jadi tikus desa, tapi Makima menariknya ke kota. Denji malah suka tikus kota, karena di sana ada makanan enak dan lebih seru. Zeze tersenyum misterius, lalu tiba-tiba ajak Denji ke festival besok. Denji tetap setuju. Zeze ke toilet, ketemu pemburu iblis durhaka itu. Pria itu mengejarnya, sementara Denji bingung pilih Makima atau Zeze. Pemburu itu ingin siksa tubuh cantik Zeze sampai mati agar Denji menderita melihatnya. Mendengar itu, wajah imut Zeze mendadak dingin. Pria itu menyerbu, berniat robek wajahnya untuk senang-senang. Tiba-tiba Zeze teriak. Secepat kilat, ia hindari serangan, salto, lalu cekik leher pria itu. Ia mencekik pria itu sampai mati dengan wajah datar tanpa emosi. Usai bereskan si remeh ini, Zeze ke penutup selokan, tuntut iblis angin agar patuh padanya jika mau hidup. Iblis angin tahu tak bisa kabur, bersumpah janji akan patuh. Di atas kepalanya, sebuah pesawat muncul, selalu di sana sebagai pengingat bagi Zeze. Selesai urusan, Zeze sambil nyanyi balik ke kelas. Mengagetkan, Denji dengan wajah imut. Beda dari pembunuh tadi. Besoknya, Zeze ajak Denji ke festival lagi. Keduanya sangat senang. Denji, Famurni, haus cinta. Anggap ini cinta. Malam, Zeze ajak Denji ke tempat tersembunyi lihat kembang api. Gadis itu pegang tangan Denji, minta ia berhenti kerja, kabur bersama. Ia janji akan buat bahagia, lindungi seumur hidup. Denji heran. Kenapa kau? Zeze, ia bilang suka Denji. Kenapa Denji masih cemas? Di depan pengakuan yang didambakan, Denji lepaskan Zeze. Walau suka, ia tak mau tinggalkan pekerjaan. Kerja ini beri dia makanan, kasur, bantu dia hadapi teman buruk, akrab dengan senior. Ia temukan tujuan kerja, makin senang. Zeze tampak mengerti. Ia tiba-tiba tanya, suka orang lain selain dia? Denji terkejut. Saat kembang api terang, Zeze inisiatif cium bibir Denji. Matanya terbelalak. Tapi di tengah kembang api, Denji jatuh, mulutnya muntah darah. Zeze berdiri, senyum seram, menjulurkan lidah. Ternyata ciuman Prancisnya membuat lidah Denji hilang. Saat Denji masih terkejut, Zeze ambil pisau, sayat lehernya, lalu potong satu tangannya. Lalu ia duduk, mencium Denji lagi, dan umumkan ia akan ambil jantung tuan gergaji mesin. Tepat saat pisau hampir menusuk, iblis hiu menerjang, peluk Denji, lalu kabur. Sambil lari, hiu teriak, gadis itu iblis bom. Di atas, Zeze tarik pin di lehernya dan boom. Ledakan terjadi, ia berubah jadi iblis bom. Lalu ia ledakkan kakinya, melesat ke iblis hiu secepat kilat. Dalam sedetik ia tiba, hiu kehilangan bos Denji. Sadar gadis itu kuat, hiu pilih kabur. Ia coba peluk bos lari, tapi dihentikan. Hiu berubah wujud, tapi Zeze hanya perlu satu sentuhan. Hiu langsung jadi hiu asin. 3 pemburu iblis datang, menyaksikan.
Mereka mau lapor, tapi Zeze beri percikan api. Ketiganya tewas seketika. Itu cukup bagi Hiu rebut peluang, peluk bos Denji, dan kabur. Di markas, Aki latih rekrutan. Didatangi senior tim 2. Ajak gabung. Katanya, 5 tahun lagi ia jadi wakil ketua tim. Angel heran, kenapa Aki yang sisa hidup 5 tahun setuju? Aki kesal. Power si biang kerok bocorkan rahasia hidupnya. Senior tadi terengah-engah datang. Ajak Aki ke Iblis Hiu dan Denji yang pingsan. Iblis Hiu cerita, Iblis Bom, sekutu iblis senjata, serang Denji. Kenapa ia tahu? Tak boleh bilang. Sudah janji ke Makima. Baru selesai bicara, Iblis Bom datang. Zeze pura-pura lemah, minta tolong diserang iblis. Senior itu maju mau bantu. Denji coba beri isyarat, tapi tak jelas. Senior tak mengerti. Zeze kira ia bisa goda senior itu. Tapi senior itu waspada. Ia suruh rekan anggap Zeze iblis dan serang. Zeze merasa tak aman, mau cabut pin. Pemburu iblis serang duluan, buat organ Zeze berjamur. Tapi tak cukup. Zeze cabut pin, ledakkan kepala. Ia lempar kepalanya ke markas dan meledak. Anggota dibantai iblis bom. Mono mau panggil iblis tapi tak sempat. Diledakkan iblis bom. Berkat tim 2, Aki sukses bawa Denji, Hiu, Angel siap kabur. Baru menyalakan mobil, Zeze sudah menyusul. Bawa kepala 2 senior itu. Aki banting setir, langsung kabur. Tapi iblis bom segera ledakkan diri lalu mengejar. Sekejap sudah di atap mobil Aki. Mobil berbahan bakar bensin. Mudah baginya, ia hendak ledakkan mobil. Tapi saat itu iblis kekerasan yang dipanggil Aki datang. Menendangnya keluar. Ia coba serang lagi. Tapi Zeze dengan mudah menahan. Iblis kekerasan sadar lawan terlalu kuat. Langsung kabur. Minta Kobeni ganti taktik. Aki terus tancap gas. Tapi iblis bom kembali menyusul. Denji kini sadar. Aki niat tabrakan mobil ke iblis bom. Takkan biarkan ia dapat Denji. Denji baru jatuh cinta lalu patah hati. Bahkan dikhianati menyakitkan. Langsung berubah jadi Chainsaw Man. Melompat keluar. Ia teriak marah. Kenapa setiap gadis yang ia temui mau membunuhnya? Semua hanya mau jantung Chainsaw. Tak menghargai dirinya. Apakah ia tak punya nilai? Tak disangka. Zeze bilang ia sungguh suka Denji. Amarah Denji langsung mereda. Aki klakson keras. Ingatkan Denji kurangi tergila-gila. Jangan dengarkan musuh. Denji sombong. Kau tipu aku tak apa. Aku tak masalah. Kan aku punya ban serep Makima. Ia serang iblis bom. Tapi gadis itu sangat kuat. Denji dipukul telak berkali-kali. Iblis bom sesali Denji tak tahu pakai semua kekuatan Chainsaw Man. Walau diledakkan terus, Denji tetap maju. Tapi iblis bom lebih cerdik. Tendang Denji ke udara. Ledakkan diri mengejar. Lalu tindih dia ke tanah. Lalu ia pegang leher Denji. Angkat. Ledakkan beruntun. Denji tinggal kepala gergaji. Ia bawa kepala itu mau pergi. Tapi Aki sudah mengintai. Aki tebas tangan iblis bom yang pegang kepala Denji. Tapi iblis itu cepat pulih. Walau Aki punya kekuatan lihat sedikit masa depan, ia tak bisa kalahkan iblis bom. Ia terlalu kuat. Tepat saat ia nyaris tewas, iblis kekerasan muncul, menyelamatkannya dari kematian. Aki dan iblis kekerasan bekerja sama. Iblis bom yang sudah kehilangan banyak darah coba ulur waktu. Beralasan 2 lawan 1 tak adil. Agar iblis badai tiba, angin topan iblis badai menyapu semua. Saat itu, iblis malaikat lihat gadis sekarat. Ia hanya bisa berdoa agar gadis itu masuk surga. Lalu ia beri darah ke Denji si kepala gergaji. Dengan banyak darah, Denji cepat pulih. Si Hiu tetap sangat mengidolakan. Bilang iblis lain pasti mati. Benar-benar Tuan Chainsaw baru bisa pulih. Angel bilang ke Denji, pacarnya sudah bunuh terlalu banyak orang. Akan makin banyak korban tak bersalah. Ia harus pilih. Biarkan gadis itu membunuhnya cepat. Kurangi korban. Atau bunuh gadis itu. Denji sudah punya pilihan. Tapi pacarnya terlalu kuat. Angel minta iblis Hiu buka mulut soal iblis bom. Kalau tak mau mati hari ini. Tapi iblis Hiu tak bisa bicara. Hanya bisa beri Denji ide bergerak lebih cepat pakai rantai. Namun Chainsaw Man tak ikut teori menembak rantai seperti Spider-Man. Ia ubah iblis Hiu jadi bentuk ikan. Lalu menungganginya untuk bertarung. Angel hanya bisa pasrah. Denji dan Hiu cepat kembali ke medan perang. Aki melihatnya, kesal dengan kekanak-kanakan si kepala gergaji. Bahkan mantan pacar Denji tertawa ngakak lihat kombinasi baru ini. Iblis badai langsung ciptakan puting beliung.
Seret Denji dan Hiu, pisahkan dari kelompok Aki. Di luar, angin topan membuat Aki dan Angel terlempar. Mereka tak bisa bertarung, sibuk pegangan agar tak terbang jauh. Di atas, Denji dan Iblis Bom bertarung jarak dekat. Iblis Bom sangat ingin Denji menyesal karena mendua. Denji pun tak lagi peduli cinta palsu gadis itu. Ia menerjang, manfaatkan Iblis Badai buat Iblis Bom hilang pandangan. Ia dengan mudah gergaji kedua kaki Iblis Bom. Iblis Badai sumbangkan darahnya pada kakak Zeze, membuatnya pulih seketika. Denji lihat itu, berusaha menghindar. Di bawah, Angel tersedot puting beliung, hampir terbang jauh. Untungnya Aki pegang lehernya, menariknya kembali. Namun Angel ingin mati cepat. Ia minta Aki lepas, bilang tak masalah jika hari ini ia mati. Tapi saat Aki lepas, Angel memikirkan keabadian. Tiba-tiba tangan menariknya. Aki pegang lehernya, menariknya kembali. Ia tak mau Angel mati sia-sia. Kalau mau mati, pergi dan mati di tempat lain. Jangan di depannya. Tapi sentuhan malaikat itu buat usia Aki berkurang. Sisa 2 bulan. Pertarungan udara Iblis Bom dan Denji berlanjut. Usai dapat darah Iblis Badai, Iblis Bom makin kuat. Ia unggul. Ia terus luncurkan serangan rudal. Denji dan Hiu tak sempat menghindar. Lari terbirit-birit. Iblis Badai di samping beri dukungan rantai. Mereka dikejar rudal, menabrak gedung. Hiu jatuh terbalik lalu tumbang ke bawah. Denji bertahan berkat gergaji. Ia tak gentar serbu Iblis Bom, tapi terus-menerus diledakkan tanpa meleset. Denji diarak keliling gedung oleh Iblis Bom. Diledakkan dari bawah sampai atap. Saat ia lihat Iblis Bom mau ledakkan jurus pamungkas, ia pakai trik licik tapi efektif. Tiup padam sumbu ledaknya. Ini memberinya waktu kabur bersama Hiu. Tahu Iblis Bom kuat, Denji suruh Hiu tangani Iblis Badai dulu. Iblis Badai lihat Denji mendekat. Ciptakan topan halangi. Tapi Hiu, ahli berenang, cepat bawa bos Denji mendekati Iblis Badai. Denji gergaji iblis gendut ini. Darahnya mengalir deras. Denji mau Hiu berenang lewat darah itu. Tapi Zeze dari atas melihat. Ia lempar bom, lalu lontarkan rantai tangkap Denji. Hempaskan ke langit. Denji tanpa tunggangan, terombang-ambing, hanya pasrah diledakkan mantan kekasihnya di udara. Hiu lihat idolnya disiksa. Ia menerjang, telan Denji. Tapi Zeze serang kepala Hiu. Tinju perutnya beruntun. Hiu tumbang. Tokoh utama ini agak boros rekan. Denji lalu merangkak keluar mulut Hiu. Terima kasih atas pengorbanan rekannya. Zeze muncul, menghela napas. Tanya Denji tak mau menyerah. Ia jawab acuh tak acuh. Ya, tak suka. Seketika, semenit kemudian ia diledakkan lagi oleh mantan kekasihnya. Kini ia menyesal. Seharusnya ia bunuh gadis itu sejak awal. Keduanya angkat tangan, siap serang lawan. Tapi Zeze lebih cepat. Ledakkan satu-satunya tangan Denji. Namun ia sudah masuk perangkap Denji. Tujuannya, ulurkan 2 rantai gergaji. Lalu serang berkelit dan sukses ikat kedua tangan Iblis Bom. Lalu ia ikat gadis itu ke tubuhnya. Terjun ke laut, berniat akhiri semuanya. Tapi saat jatuh ke air laut dingin, keduanya teringat momen bahagia di kolam renang. Besoknya mereka bangun di pantai. Iblis Bom kembali jadi Zeze. Duduk di samping Denji. Ia tak mengerti kenapa Denji menghidupkannya. Denji jawab, ia jalani hidup luar biasa. Walau dihajar dan mati berkali-kali. Asal besok ada makanan enak. Itu sepadan. Jika ia serahkan Zeze ke biro keamanan, ia rasa ada duri ikan di tenggorokan. Hidup bahagia, tapi tenggorokan sakit sesekali. Ia tak suka. Walau mati, ia ingin mati di tangan gadis cantik. Sifat gila gadis cantik tak hilang walau mati. Mendengar itu Zeze tertawa. Akui ia dilatih untuk merayu Denji. Tak ada yang tulus. Ia mau pergi. Denji ajak mereka kabur bersama. Ia jago bertarung. Peluang selamat lebih tinggi. Tapi Zeze sudah bunuh banyak orang. Jika Denji bantu, ia bantu pembunuh. Tapi Denji pasrah saja. Ia sungguh masih suka Zeze. Mendengar itu Zeze lari, memeluknya. Ia jinjit mau cium, tapi malah meninjunya. Tolong jadi sedikit lebih pintar, katanya. Lalu ia pergi. Denji tetap memanggil dari belakang. Bilang ia tetap tunggu di kafe itu siang ini. Pulang, Denji tetap ambil uang dan barang. Pergi ke kafe tunggu Zeze. Di sisi lain, Aki bersama gurunya bereskan TKP dan selamatkan korban perang. Gurunya cerita, di Uni Soviet ada kisah kamar berisi anak yatim piatu. Dilatih Soviet jadi prajurit. Denji salah satu anak itu.
Zeze tadinya mau naik kereta, tapi putuskan balik ke kafe tempat Denji menunggu. Tapi saat kafe terlihat, kawanan tikus datang, lalu berubah jadi tiang. Zeze rasakan bahaya. Ia siapkan pin bom, tapi di dalam kawanan tikus itu Makima. Ia pegang tikus, bilang ia suka tikus desa. Tapi jika merusak panen, ia harus musnahkan. Melihat tikus dibantai membuatnya tenang. Zeze mau cabut pin bom untuk bertarung, tapi tombak menembusnya. Seketika potong tangannya. Saat ia mau serang Makima dari belakang, tombak lain tusuk dirinya. Itu Angel, melempar tombak dari atas. Saat sekarat, ia coba cabut pin bom untuk melawan. Tapi Makima mendekat, duduk, dan menahannya lembut. Menjelang ajal, Zeze berharap ia bunuh Denji di pertemuan pertama. Mungkin mereka akan bersama kini. Ada satu kebenaran yang tak sempat ia sampaikan. Ia juga tak pernah sekolah seperti Denji. Setelah itu, ia meninggal. Malaikat selesai tugas, berdiri di atap, bertanya pada seekor tikus, apakah tempat ini seindah yang dibayangkan?